40 orang itu annal arba'ina la takhlu an waliyillah. Maksudnya di balik 40 orang itu salah satunya ada wali. Makna dari wali tersebut yaitu di setiap sholat Jumat pasti banyak doanya dan doa para wali pasti diterima. Maka Imam Syafi'i mensyaratkan 40 orang. Wa innallaha arba'ina akmalu a'dadi. Dan bilangan 40 itu adalah bilangan yang sempurna. Ya, terima kasih. Oke, cukup. Berarti jadi 40 itu bukan menjadi syarat ya. Hanya 40 itu karena doanya orang 40 itu sama dengan doanya wali. Mustahab dianjurkan ya. Oke, mungkin ada lagi yang ingin menanggapi? Kepada bapak-bapak dipersilakan, monggo. Jangan santri terus nanti. Kurang dari 40 orang. Kalau belum ada, kami lemparkan kepada perumus. Jika ada tanggapan mengenai hal ini, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dan sebelumnya kami sampaikan salam hormat kepada semua musyawirin. Jadi mudah-mudahan apa yang kita jalankan pada hari ini akan mendapatkan putusan yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dari permasalahan jumlah sholat Jumat, situ ada beberapa masukan ya. Jadi ada yang kebanyakan bersumbernya kalau bukan daripada Sapinah, kemudian kasih Fatu saja. Itu adalah dua sejoli, satunya matan, satunya sarah. Kemudian ada Hasyiah Bajuri ya. Di situ pendapatnya ada yang membolehkan di bawah jumlah 40, ada yang tidak membolehkan, artinya boleh tidaknya ini berakibat pada sah atau tidak sholat Jumat ya. Jadi kalau ditarik kepada kumpulan apa yang ada dalam jawaban-jawaban yang sudah masuk ya. Jadi untuk kelompok Imam Syafi'i ya, karena kita lihat baru banyakkan kitabnya Imam Syafi'i. Di situ kalau kita telusuri ternyata ada dua pendapat, ada istilah qaul qadim, ada istilah qaul jadid. Jadi qaul qadim, pendapatnya Imam Syafi'i yang terdahulu, ini membolehkan sholat di bawah 40 jamaah dalam sholat Jumat. Ya. Jadi bahkan 4 orang itu boleh ya. Kemudian untuk qaul jadidnya Imam Syafi'i, ini bagaimana? Mensyaratkan harus 40 orang salat Jumat. Ya. Permisi, mohon maaf Pak. Ya. Kalau untuk perumus jangan dulu kasih jawaban. Semuanya mengarahkan. Bukan menyimpulkan apa yang masuk? Belum disimpulkan. Hanya diarahkan saja atas beberapa boleh, terima kasih ya. Jadi untuk jawaban yang baru masuk ya. Jadi itu antara sah dengan tidaknya. Jadi untuk itu ya, jadi kami mengharapkan untuk jawaban-jawaban yang lainnya yang tentunya dengan hasanah turos yang lebih
banyak lagi ya, karena kita lihat ini baru 3 kitab yang jadi sandaran dan rujukan untuk jawaban masalah jumlah sholat Jumat. Sekian, terima kasih. Lanjutkan. Dilemparkan kepada Dewan Musohi terlebih dahulu. Kepada Dewan Musohi dipersilakan bila ingin menanggapi atau mengarahkan dari beberapa pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberikan. Alhamdulillah kami bisa berpartisipasi bersilaturahmi mengikuti kegiatan Bahsul Masail. Kami perkenalkan diri dulu kepada para masyayikh selaku kitab klasik. Nah, kita kembangkan dengan fiqhul mu'asirah sebentar. Ya, fikih-fikih yang kontemporer supaya lebih alot kajian dan pembahasan sebelum nanti masuk kepada substansi atau konklusi hasil dari Bahsul Masail yang dilaksanakan pada sore hari yang berbahagia ini. Nampaknya ada beberapa fiqhul Islam wa adillatuhu wahba Zuhaili, bahkan fiqhul mu'asirah di Imam Mutawalli Asy'arawi. Nah, ini masih kitab-kitab klasik lagi. Siapa tahu Kiai Rawi nanti mengantar dengan kitab-kitab kontemporer. Nah, ini lebih alot lagi seperti itu. Jadi saya berharap kepada para kiai termasuk para santri, andai kata ada kitab referensi atau maraji yang kontemporer, itu bisa kita utarakan juga di display gitu, supaya khazanah keilmuan kita semakin meningkat seperti itu. Karena kenapa? Karena sekarang ini harus kita padukan antara tradisi klasik dan kan ini kajian kita ini kalau walaupun sebenarnya kajian hukum sholat 40 orang ini persoalan klasik, tapi bukan persoalannya yang kita angkat. Metodologi menyelesaikan persoalan dalam kajian Bahsul Masail ini seperti apa, dengan menampilkan referensi atau maraji baik klasik maupun kontemporer. Saya kira ini narasi atau sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Nawawi dipersilakan untuk menambahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini sore berkah sekali ya, karena kedatangan pengasuh-pengasuh pesantren. Ada Kiai Syahroni, pengasuh pesantren Sirajut Thalibin Darul Quran, Darul Qurra wal Hufadz ya. Ada Kiai Zubairi, pondok pesantren Darul Madinah. Ada Ustaz Sudarman, pondok pesantren Al Khairat Tilamuta.
dan banyak yang ada Ustadz Willy juga Pondok Pesantren Khairul Hikmah. Jadi ibaratnya. Karena kalau ibaratnya disempurnakan, saya temukan begini, itu syaratnya berat sekali. Jadi kalau disempurnakan begini ya, ya juzu taqlidul qail bi jawaziha biduni arba'in ka Abi Hanifata fa innahu jawazaha bil arba'ah sampai ila angqol wala yakfi taqlidu ba'dihim bal la budda min taqlidihim wa ilmihim bi syuruti ma yuqalliduna fihi. Nah, kalau Pak Topik mau ikut pendapat Hasyiyah ke suatu saja itu berarti kalau ingin ikut Abu Hanifah ya harus ikut syarat-syaratnya Abu Hanifah gitu maksud saya. Jadi nanti silahkan disempurnakan. Terus tadi itu ada yang siapa itu Imad pakai Hasyiyah Bajuri tapi tidak disebutkan qailnya siapa. Misalkan dia mengatakan boleh satu orang tapi dia nggak nyebutin itu satu orang itu pendapatnya Ibnu Hazm, harus disebutin karena Ibnu Hazm itu zahiri dan kita nggak pakai zahiri begitu ya. Jadi harus disebutin yang dua orang juga itu pendapatnya siapa itu. Dan lebih baik dalam Bahsul Masail itu biasanya lebih baik jangan dulu keluar ke mazhab lain. Kita cari dulu mazhab Syafi'i yang ada qaul. Tadi sudah diarahkan oleh perumus bahwa katanya ada qaul qadim. Nah, itu tinggal cari. Lalu katanya jadi tadi santri juga ada yang bilang tidak ada dalil 40. Itu dibantah oleh Imam Nawawi itu di Majmu'. Imam Nawawi mengatakan ada dalil 40. Nanti kita ibaratnya kita terangkan semua di akhir. Cuman itu ya. Jadi apa namanya? Nggak apa-apa. Ibaratnya disampaikan semua. Pertarungannya harus berdarah-darah lah. Saya harap pertarungannya berdarah-darah. Nggak apa-apa. Yang penting jangan pakai kursi, jangan pakai batu. Nanti tolong mungkin sesuai arahannya Pak Prumus, Ustadz Prumus diarahkan nanti diskusinya. Apakah mau pakai qaul qadim atau tidak itu ya. Jadi kalau seandainya mau dibolehkan jangan dulu pindah ke qaul yang lain tapi cari dulu qaul Syafi'i meskipun qaul qadim gitu ya. Itu kira-kira dari saya. Oke, dikembalikan lagi kepada musyawir. Untuk jawaban yang terakhir, kira-kira mungkin masih ada. Saya bacakan lagi soalnya. Bagaimana hukum sholat Jumat yang jamaahnya kurang dari 40 orang? Saya boleh bicara? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini seperti yang dikatakan oleh Gus Anik merupakan sore yang penuh berkah untuk kita semua. Karena ini majelis mudzakarah ilmu, insya Allah di situ para malaikat senantiasa yastaghfiruna li thalibil ilm. Tadi sebagaimana yang disampaikan oleh perumus ya tentang qaul qadim dari madhab Syafi'i. Di sini saya menukil dari kitab Kifayatul Ahyar ya. Di situ dikatakan wa naqala sahibut talkhisi min ashabina. Jadi sahibut talkhis, pengarang kitab At-Talkhis min ashabina dari ashabi Syafi'iyah itu menukilkan qaulan anil qadim. Qaul qadim dari madhab Syafi'i. Annaha tanaqadu bi salasatin. Bahwasanya salat Jumat itu bisa dianggap sah meskipun hanya dilakukan oleh 3 orang. Itu qaul qadim dalam madhab Syafi'i. Tetapi di sini dikatakan walam yusbithu amatul ashab. Tetapi mayoritas ashabus Syafi'iyah itu tidak
majelis forum bahsul masail ini. Terima kasih. Mohon maaf Pak, tadi dari mana ini? Dari pesantren Hubulo. Jadi menurut Bapak apa sah atau tidak sah? Kalau saya dengan melihat dulu dan untuk tajlibut taisir ya, al-masyaqqatu tajlibut taisir, itu bisa saja kita ambil bahwasanya 3 orang itu sah dengan syarat-syarat yang ada dalam madhab Syafi'i tanpa harus keluar dari madhab Syafi'i. Berarti sah ya jika bilangannya kurang dari 40. Dengan melihat masyaqqah tadi ya, dengan melihat masyaqqah tadi bisa saja. Iya, karena pakai qaul qadim tadi kan. Oke, itu jawaban yang kita kunci ya. Berarti sah jika bilangan kurang dari 40. Silakan ditanggapi. Ya, berarti yang kita kunci jawabannya itu sah ya. Sah bahwa kurang dari 40 orang. Nah, itu kita kunci jawabannya. Dan mungkin ada yang ingin menanggapi terhadap jawaban tersebut, dipersilahkan. Ya, dari belakang ya, tambahan. Dari moderator kan sudah menentukan mana yang diangkat ya? Iya, tadi yang kurang dari 40 sah. Kurang dengan 40 pakai sah ya? qaul qadim. Ya, oke. Mungkin saya tanggapi yang di depannya dari Ustadz Adin. Tanggapan saya, sebelum kita menghukumi jumlah atau menghukumi hukum 40 sah atau di bawah 40 sah, mungkin saya ingin menanggapi bahwasanya sebelum kita menstatuskan sesuatu kan harus tasawur dulu ya, baru tasdek. Nah, yang saya tanyakan mungkin dari entah nanti bermulanya dari qaul jadid ya ataupun dari qaul qadim, mungkin nanti dijelaskan dulu nanti yang jadid bagaimana, yang qadim bagaimana, biar nanti yang lain itu bisa menanggapi dengan seksama begitu. Nah, nanti ketika sudah dijelaskan seperti itu baru nanti teman-teman yang lain ingin menanggapi. Jadi jangan, kalau tanggapan dari kami di belakang itu jangan langsung statuskan sah tidaknya dulu, tapi ini kan 40 itu ya, bilangan yang secara qaul mu'tamad kan 40. Nah, yang tidak mu'tamad entah nanti qadim atau bagaimana itu ada berapa saja, terus nanti dari celah itu nanti bisa kita kritisi. 40 itu syaratnya bagaimana, apakah dia harus semuanya itu sah menjadi imam dalam artian bacaan Fatihahnya itu bagus atau bagaimana, kan nanti bisa berkembang ke sana ya. Bagaimana moderator? Bisa diterima ya? Iya, terima kasih. Kami minta bantuan kepada Dewan Musohi untuk menjelaskan. Oh ya. Jadi di dalam madhab Syafi'i itu kan syarat 40 orang gitu yang menjadi syarat bahwasanya dia terhitung 40 orang itu adalah kan dia al-Islam, dia beragama Islam, kemudian al-bulugh sudah balik dewasa, al-aqlu berakal, kemudian ad-dzukuratu laki-laki, kemudian al-hurriyatu merdeka, kemudian as-sihhatu dia yang wajib, tapi dia tidak maksudnya dia tetap terhitung, kalaupun ikut sholat Jumat dia terhitung. Kemudian al-istiton. Nah, al-istiton ini yang menarik, bahwasanya dia tidak cukup mukim. Ya,
40 orang itu tidak cukup mukim, tetapi dia al-istiton, dia harus penduduk asli di situ. Sehingga hitungannya ya, yang saya pahami, santri misalnya yang di sini, santri yang di luar sekitar Banu Roja ini itu dihitung sebagai, bukan, tidak terhitung sebagai mustautin, sehingga dia tidak termasuk dalam 40 orang ini. Nah, jadi seperti itu. Maka beratnya dalam syarat madhab Syafi'i. Sekarang yang jadi permasalahan begini, kalau kita terapkan syarat-syarat ini tadi, ya, berapa banyak jumlah masyarakat di, misalnya kita ambil Gorontalo lah, yang tidak sah sholat Jumatnya. Belum nanti kita bahas yang ta'adudul Jumu'at ya, banyaknya sholat Jumat di satu desa. Ini kan bermasalah lagi nanti. Nah, kemudian setelah itu orang kan tidak menghitung ini kira-kira sudah cukup 40 orang atau tidak. Dan kebanyakan orang tidak melakukan ikhtiyat untuk melakukan sholat zuhur setelahnya. Nah, berarti kalau kita misalnya dengan keadaan sekarang ini yang banyaknya orang tidak paham ilmu fikih, kemudian orang menggampangkan masalah ini, berapa banyak yang kita anggap orang tidak melakukan kewajiban sholat Jumat atau sholat zuhur karena tidak terpenuhi syarat itu. Makanya kemudian kira-kira dengan kondisi seperti itu, jadi kira-kira bisa tidak kita mengambil qaul qadim tadi itu untuk diarahkan bahwasanya cukup 3 orang saja. Untuk apa? Membuat kita bisa menghukumi orang ini yang selama ini sholat ya sudah terpenuhi kewajibannya melaksanakan sholat Jumat. Seperti itu sebenarnya pandangannya. Tetap kita ya dalam madhab Syafi'i yang artinya kalau mau khuruj dari khilaf itu 40 itu sudah pasti tidak ada khilaf di situ dalam madhab Syafi'i. Tapi bagaimana kita menghukumi masyarakat di sini? Masyarakat yang ada di Gorontalo dengan pelaksanaannya yang mungkin tidak memperhatikan syarat-syarat pelaksanaan sholat Jumat. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Kami mohon kepada Dewan Musohi Kiai Abdullah Anik Nawawi untuk memberi bantuan kepada kami. Kepada beliau disilahkan. Begini, di dalam permasalahan bahsul masail itu ada qadiyah yang murakkabah, ada al-qadiyah al-basithah gitu kan. Nah, ini qadiyahnya kita ini memang qadiyahnya murakkabah. Jadi di dalam kasus kita ini dia itu qadiyah murakkabah tersusun dari beberapa permasalahan seperti yang tadi dijelaskan Ustadz Adin, permasalahan 40. Nah, setelah itu kemudian ada permasalahan mustautin atau istiton, ada permasalahan ta'adudul jumu'ah dan sebagainya. Bahkan kalau kita mau lebih ketat lagi, menurut sebagian ulama termasuk di dalam Kasyifatus saja, 40 orang itu harus mengerti hukum semua. Ada satu orang yang ummi wa qassara fit ta'allum, satu orang yang tidak ngerti apa-apa dan dia tidak mau belajar, menjadi batal semuanya. Nah, jadi memang kalau kita mau ngungkit-ngungkit panjang sekali. Nah, cuman karena ini al-qadiyah al-murakkabah, qadiyahnya tersusun, maka kita selesaikan satu persatu dulu. Jadi di kasus 40 kita selesaikan dulu, setelah itu kita masuk istiton. Bagaimana? Setelah itu kemudian masuk ke ta'adul jumu'ah. Nah, jadi kita selesaikan satu persatu dulu di itu. Nah, nanti memang ada fiqhul ahkam, ada fiqhut tanzil kan begitu. Ada fikih hukum, ada fiqhut tanzil, bagaimana cara merealisasikan hukum fikih ini pada tataran realitas. Itu kan butuh kebijakan dan sebagainya. Nah, urusan fiqhut tanzil biarkan nanti urusannya rumus. Teman-teman fokus saja ke fiqhul ahkam. Secara hukum bagaimana? Fikih ansikh bagaimana? Fikih ansikh memandang permasalahan ini. Jadi itu ya. Jadi tadi itu sudah saya rasa lanjutkan itu qaul Syafi'i kan tadi sudah diarahkan oleh perumus, ada Syafi'i, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul jadidnya 40. Qaul qadimnya berapa tadi? 4 ya? 3. Itu tadi ibaratnya kifatul akhyar ya. Kifatul akhyar ibaratnya 3. Lalu di sini juga ada juga misalkan dalam Bughyatul Mustarsyidin 4 orang ya, ada juga pendapat wa Muhammad wa hukiya anil Auza'i wa Abi Nasr arba'atun qalahu Abu Hanifah ila anqal wakhtarahu al-Muzani. Ya, jadi 4 orang itu dipilih oleh pendapat Imam Muzani. Nah, jadi ini nih
tadi yang diminta oleh musyawir yang di belakang, coba sampaikan dulu ragam kaulnya apa itu. Jadi kaul jadid 40, kaul qadim ada yang 3, ibaratnya kifatul akhyar, ada yang 4, ibaratnya bugyatun mustarsyidin, pendapatnya Imam Auza'i. Nanti silakan teman-teman pilih yang mana, nanti setelah itu diserahkan ke perumus, begitu ya. Iya, jadi kita selesaikan dulu satu persatu ya. Oke, baik, kami kembalikan kepada musyawir untuk menanggapi yang disampaikan oleh Ustadz Adin ya. Ya, dipersilakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengutip dari Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad ajaza jam'un minal ulama ayyusallul jum'ah. Ini kelanjutan dari wasu'ila al-Bulqini an ahli qaryah la yablughu adaduhum arba'ina. Jadi Imam Bulqini ditanya, bolehkah sebuah desa yang tidak sampai mencapai 40 melaksanakan sholat Jumat? Maka bolehkah sholat Jumat atau sholat zuhur? Maka Imam Bulqini fa'ajaba rahimahullahu yusalluna zuhra. Yang pertama, melakukan sholat zuhur ala madhabi Syafi'i. Mungkin yang di sini kaul jadidnya. Tapi Imam Bulqini melanjutkan waqad ajaza. Dan sungguh ada juga yang memperbolehkan jam'un minal ulama. Kebanyakan dari ulama, ya walhasil ulama Syafi'iyah, ayusallu al-jum'ah, boleh kurang dari 40 melaksanakan Jum'ah. Wa huwa qawiyun, dan pendapat ini kuat. Fa idza qalladu, ini ila angkol. Nanti di sini di Fathul Mu'in syarahnya ini. Jadi madhab-madhab yang memperbolehkan kurang dari 4 itu adalah salah satunya Imam Muzani. Intinya boleh melaksanakan sholat Jum'ah kurang dari 40. Tapi di sini Imam Bulqini juga apa namanya itu kalau taklid ya. Tapi untuk ihtiyatnya kalau dari kurang 40 sholat Jum'ah kemudian melaksanakan sholat zuhur untuk ikhtilaful ulama. Jadi intinya di sini saya memperbolehkan, dan ini ada ibarat fala yunafi anna lahu qaulain qadimaini. Jadi qaul qadim juga ada dua qaul ini ya. Fil adadi aidon, dalam jumlah bilangannya itu ada dua, qaul qadim ada dua pendapat. Ahaduhuma aqalluhum arba'ah. Hakahu anhu sahibut takhlis wa hakahu fi syarhil muhadzab wa ikhtarahu min ashabihil Muzani. Jadi santrinya Imam Syafi'i, Imam Muzani ini memperbolehkan Jumat 4 orang. Terus wasani qaulani isna asyar, dan itu ila angkol dan sebagainya. Jadi menurut saya bolehlah, boleh dari kalangan Imam Syafi'i. Dan dari kalangan Imam Syafi'i yang qaul qadim ini yang diperkuat oleh Imam Muzani dan ashabu Syafi'i yang mendapat qaul qadim, ini lebih baik kita pakai daripada memakai kaulnya Imam taklid kepada Imam Abu Hanifah. Terima kasih. Oke. Jadi intinya boleh ya Kang melihat rujukan kita Fathul Mu'in ya. Mungkin ada yang ingin menanggapi pendapat dari Gus Syukron tadi dari qaul yang membolehkan. Mohon maaf ya moderator, kalau menurut saya yang diangkat itu yang mana biar nggak bingung menanggapi begitu yang lainnya. Kalau yang diangkat dari Ustadz Syukron ya diangkat, kalau yang diangkat dari Ustadz Adin, yang diangkat Ustadz Adin nanti dijelaskan lagi, nanti kita bisa mengkritisi begitu. Kalau yang diangkatnya tidak jelas nanti bingung yang mana yang dikritisi. Oke. Yang diangkat tadi pendapatnya Ustadz Adin ya.
memakai qaul qadim. Ya. Untuk tadi ini yang di Kang Sukron itu penguat dari pendapatnya Ustadz Adin tadi. Begitu. Jadi yang kita pakai pendapatnya Ustadz Adin tadi, memakai qaul qadim. Begitu. Tambahan. Sama. Tidak, maksudnya begini Gus. Apakah setelah ada qaul jadid diperbolehkan memakai qaul qadim? Kita fokus dulu ke pendapat qaul qadim tadi. Ya. Begini ya, saya nanggapi yang pakai qaul depan ya, yang qaul qadim. Kan di situ sebenarnya kan masalah adat ya atau jumlah menurut versi Imam Syafi'i nanti di sana kan ada khilaf antara qaul jadid dan qaul qadim ya, ada dua. Nanti ada yang mengatakan 3 dan 12 kan. Nah, yang saya tanyakan begini ya. Kan dalam menurut mujib dari depan atau penjawab yang di depan kan mengatakan sah ya kalau bilangannya hanya 12 atau 3 ya? 3 tadi ya? 3 atau 4? 3 ya. Nah, maksudnya sebelum kita memberikan solusi ya, kalau tidak bisa 40, 12 atau 3 ya, itu apakah ketika terjadi suatu permasalahan kan pilihannya hanya 3 dari qaul Syafi'i, 40, 3 dan 12. Itu kira-kira apakah sama antara persyaratan yang 40 dengan 3 dan 12 atau beda? Nanti takutnya ada perbedaan perbedaan dari konsekuensi masing-masing adat itu loh. Jadi menurut saya itu harus diperincikan. Kalau dalam yang 40 kan ada penjelasan nanti apakah itu semuanya harus yastahiqu al-imamah ya. Semuanya pantas menjadi imam, tidak, bahkan ada ibarat yang mengatakan syaratnya itu dia tidak ummi. Ummi itu dalam artian dia Al-Qur'annya dianggap fasih secara syariat. Ataupun tidak lahan ya. Lahan itu ya kayak nanti kan dibagi ada dua, ada lahan yang yughayirul makna, ada yang tidak, kayak seperti salah harokat ataupun salah makhraj huruf ya, makhrijul huruf itu kan ada pertimbangannya. Yaitu menurut saya nanti yang dari di depan itu mohon ditanggapi ya, mohon ditanggapi apabila kasusnya itu seperti solusinya seperti yang dikemukakan di depan, itu apakah ada tarotub? Tarotub itu dalam artian harus dari step 40 ke 3 atau ke 12 dulu atau ke 3 dulu, itu mohon dijelaskan ya. Kemudian saya juga ingin menanyakan alasannya kenapa kok mengamalkan qaul qadim begitu. Selain ya itu dulu ya, sementara itu dulu. Mungkin yang lainnya bisa menambah. Oke ya, baik, terima kasih. Mohon maaf kalau di ibarat saya itu tidak ada yang 3 ya, tidak ada yang 3, 4 kalau madzhab Syafi'i itu, enggak ada yang 3. Adanya 4 sama 12 ya. Mungkin nanti bisa coba nanti dibaca yang depan. Oke. Saya kembalikan kepada yang membolehkan tadi, Ustadz Adin, untuk menjelaskan apakah ada kualifikasinya dari 40 ke 12 dan ke 3. Sekali lagi saya kembalikan kepada yang membolehkan, apakah ada kualifikasi turun dari 40 atau ke 12 atau ke 3, seperti itu.
Terima kasih. Tentang pertama pertanyaan tentang syarat tadi ya. Tadi kan pertanyaannya perlu tafsil. Kira-kira kalau yang 40 itu kan ada 7 tadi syaratnya. Nah pertanyaannya kalau 12 atau 3 itu kira-kira syaratnya berubah atau tidak. Nah selama ini yang kami baca belum ada nukilan yang mungkin yang menjelaskan seperti itu. Tapi mungkin mujawib yang dari belakang mungkin bisa nanti mungkin ada jawaban yang lain. Intinya belum kami temukan itu. Bisa jadi berarti kalau begitu dia sama syaratnya seperti itu. Jadi seperti itu. Untuk syarat yang apa? Apakah dia sama dengan yang 40 tadi atau tidak? Seperti itu. Oke, yang di belakang Gus Abul. Jadi dikembalikan, kata beliau belum ada pendapat yang mengkualifikasikan antara 40, 12 dan 3. Jadi saya kembalikan kepada yang di belakang untuk memberi tanggapan kembali atau mungkin menjelaskan ada kaul-kaul yang memperbolehkan hal tersebut. Ya kalau saya nggak jawab ya, kalau saya hanya menanggapi di sini. Jadi yang jawab nanti biar yang lain. Ya, kalau saya tanggapannya itu kritisannya itu hanya seputar itu. Kalau memang belum ada ibarat yang soreh ataupun semi soreh, ya nanti kita menunggu bantuan yang lain atau bagaimana. Mungkin mohon ditekankan lagi alasannya menggunakan qaul qadim selain nanti selain alasannya terus apakah ada hal-hal yang berkaitan dengan itu. Dalam artian kan kalau secara pemahaman dasar kan memang kalau sudah ada qaul jadid itu kan tidak boleh memakai qaul qadim kan seperti itu. Cuman barangkali dalam beberapa kondisi itu ada perbedaan atau ada alasan yang lain. Bisa ditanggap ya Pak Moderator. Oke, silakan mungkin Pak ditanggapi saja. Ya, saya menanggapi masalah tarjih qaul qadim dengan qaul jadid. Tadi mujawib di belakang mengatakan kalau sudah ada qaul qadim itu tidak boleh mengamalkan qaul jadid, tidak boleh mengamalkan qaul qadim. Tapi kalau kita membaca, misalnya saya membaca Kifayatul Ahyar dalam beberapa kesempatan, cuma saya agak lupa yang di bagian mana itu ada, bahwasanya tidak selamanya qaul jadid itu lebih rojih dalam pandangan Syafi'iyah. Terkadang ada beberapa ulama Syafi'iyah yang mentarjih qaul qadim. Jadi di situ bahwasanya tidak selamanya qaul jadid itu pasti diamalkan, harus diamalkan. Jadi dalam beberapa kesempatan ternyata ulama itu juga mentarjih qaul qadim dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Cuma kalau ditanya masalah apa, saya agak lupa karena sudah agak lama membaca seperti itu pendapatnya. Terima kasih. Oh ya, monggo, silakan. Saya tambahkan ini ya. Di sini ada ungkapan wa qauluhum al-qadim la yu'malu bihi. Apakah ketika ada orang yang mengatakan qaul qadim enggak berlaku kalau seandainya pakai qaul qadim. Mahalluhu malam yu'abdiduhu al-ashab wa yurjihu. Dalam arti qaul qadim bisa dipakai ketika antar ashabus Syafi'i tidak ada yang berlawanan, maksudnya disepakati gitu. Ada yang menyepakati dari ashabnya dan ada yang merojihnya. Kemudian di sini ada ila angkol waqad allafat risalatan waqad ullifat risalatun tata'allaqu bi jawazil amal bil qaulil qadim lil Imam Syafi'i. Memang ada risalah yang menerangkan hubungannya tentang diperbolehkannya mengamalkan qaul qadim lil Imam Syafi'i. Radhiyallahu fi sihhatil Jum'at bi arba'atin, dalam kesahnya keabsahannya melaksanakan sholat Jum'ah dengan 4 orang. Wabighadzalik. Jadi apalagi yang mentarjih ini
adalah Imam Muzani yang termasuk orang salaf. Kalau Imam Muzani dia mengatakan 4 orang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi itu tanggapan dari yang membolehkan. Mungkin ada yang menanggapi. Tambahan lagi, kalau seandainya ini masalah 40 ya, masalah 40 kemudian harus fase, harus maksudnya tidak umi lah, itu juga nanti masuknya ke situ, termasuk syaratnya itu sama dengan yang seperti disyaratkannya 40, juga harus mustautin, harus dukur, harus furiah, sama seperti itu, semuanya sama. Dalam artian begini loh, kalau seandainya kita memandang, oh yaudah. Oke, mungkin ada yang menanggapi. Kalau tidak ada, kami serahkan ke perumus. Sebentar ya, ada? Oke, saya baca sedikit ini. Saya makanya dari tadi kan saya minta itu maksudnya diperinci begitu, yang 12 bagaimana, yang 3 bagaimana ya. Karena di sini saya menemukan bahwasannya yang mengatakan tidak itu walaupun bermula dari sama-sama qaul qadim, tapi itu banyak yang mengingkari gitu loh. Banyak santri-santrinya Imam Syafi'i sendiri itu menyalahkan atau tidak mengakui bahwasanya itu merupakan qaul Syafi'i ya. Jadi mungkin bisa saja terjadi salah dengar atau ngajinya telat ya, ashab-ashabnya atau bagaimana kan mungkin saja, atau santrinya ashabnya sendiri itu kurang kurang kredibel lah dalam mencatatnya. Mungkin saya bacakan sedikit ya. Kan yang di depan tadi memakai dari sama ya, talkhis juga ya. Lah di sini ya di majmu ya, di majmu ini. Halaman saya pakainya Samila ya, halaman juz 4 halaman 502 ya. Yang file aslinya nggak punya ya, jadi pakai yang murah, pakai Samila. Nah, di sini dijelaskan ya. Kitab apa tadi? Kitab Majmu ya, Majmu Sarah Muhadzab. Ya. Sini dijelaskan wa naqala Ibnul Qos fi talkhis qaulan li Syafi'i qadiman annaha tan'aqidu bi salasati imamin wa ma'mumaini ya. Jadi memang ada yang mengatakan bahwa di qaul qadim itu boleh sholat Jumat hanya 3 orang, 1 imam dan 2 makmum ya. Hakadha hakahu an ashab ya, walladhi huwa mawjudun fit talkhis salasah ma'al imam ya. Sedangkan yang di kitab talkhis itu 3 itu perinciannya berarti 3 makmum 1 imam. Jadi makanya rumitnya di dalam Jumat ada yang mengatakan 40 itu beserta imam, 3 beserta imam ya. Berarti kan 3 beserta imam 4 ya. Ada yang mengatakan 3 tanpa imam. Nah itu. Kalau di talkhis itu 3 besertaan imam berarti kan 4 ya. Huwa mawjudun fi talkhis salasah ma'al imam thumma inna hadal qaul alladhi hakahu gharibun ya. Qaul ini dikatakan aneh, angkarohu jumhurul ashab wa ghallatuhu fihi. Lah qaul yang mengatakan 3 itu diingkari oleh santri-santrinya sendiri, oleh santri-santrinya Imam Syafi'i, bahkan mengatakan bahwa ini qaul ghallat, qaul yang salah ya. Kemudian qala al-Qafal fi syarhi al-talkhis hadal qaul ghalatun lam yadhkuruhu asy-Syafi'i qatu wa la a'rifuhu wa innama huwa madhhabu Abi Hanifah ya. Bahkan menurut Imam Qafal mungkin ini bukan qaulnya Imam Syafi'i tapi qaul Imam Abi Hanifah yang dijelaskan penjawab yang dari santri tadi awal yang mengatakan ada berbagai macam qaul itu ya, yang dari seluruh madhab. Ya mungkin dari saya hanya itu. Oke, mungkin bisa ditanggapi ya, karena mungkin kalau saya tadi kan makanya saya membaca ibaratnya itu ada saya sebutkan walam yusbithu amatul ashab. Jadi saya bilang di situ bahwasanya amatul ashab Syafi'iyah itu pun sendiri tidak mengisbatkan ini qaul ini. Tapi intinya adalah bahwasanya ada qaul qadim, yang saya ambil adalah di situ bahwasanya ada qaul qadim dalam madhab Syafi'i yang di bawah 40 itu tadi. Iya, saya baca tadi, saya baca walam yusbithu amatul ashab.
Kemudian saya sambung was-sahih wal madhabus sahih al-masyhur, tadi itu arba'in tadi itu. Oke. Cukup ya. Yang saya tekankan tadi itu adalah bahwasanya ada qaul qadim dalam madhab Syafi'i, karena kan tadi ditanya memang ada qaul qadim dalam madhab Syafi'i. Saya katakan bahwasanya ada qaul qadim. Tadi kemudian Gus Sukron mengatakan tadi 12 dengan 4 tadi. Intinya di situ bahwasanya tidak bahwasanya madhab Syafi'i itu tidak hanya satu, bukan hanya 40, tetapi ada juga qaul-qaul qadim. Oke. Sudah cukup ya. Kami kembalikan kepada Dewan Perumus, dipersilakan. Terima kasih moderator ya. Jadi kayaknya hanya merumuskan dari sekian penjawab yang masuk ya. Jadi yang menyatakan sholat harus jumlahnya 40 ada 5 penjawab ya. Kemudian ada yang menyatakan sah. Maaf ya, jadi sumber yang dipakai itu diantaranya Safinatun Najah dengan kasih patuh saja. Kemudian untuk yang menyatakan sah di bawah 40 sama dari Safinatun Najah dengan kasih patuh saja. Kemudian ada Khasya Bajuri dengan Buhyatul Mustarsyidin ya. Tapi kayaknya yang masuk pada jawaban lewat kasih patuh saja ini adalah bukan asli pemikirannya Imam Syekh Nawawi ya. Jadi cuplikan-cuplikan dari Syafi'iyahnya. Jadi wallahualam ini kelasnya kuat, rojih atau do'if ya. Jadi yang jelas ini adalah diambil daripada Syafi'iyahnya ya. Jadi ulama-ulama Syafi'i ya. Jadi ini rumusan yang ada, jawaban yang masuk ya. Jadi selanjutnya untuk lebih mendetail dan apa yang akan diputuskan kami serahkan kepada Musyafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah melihat dinamika kajian ini sangat menarik sekali, dan dari musyawirin di belakang tadi itu sangat luar biasa. Sebenarnya perlu kita kaji juga Al-Imam Syafi'i baina madhhabai al-Iraq wal Misrah. Ini kan antara pendapat Imam Syafi'i di Irak dan di Mesir. Persoalan qaulul qadim dan jadidnya ini perlu dicarikan apa indikatornya sehingga ada narasi perbedaan pendapat seperti ini. Ini yang sebenarnya diminta oleh saudara kita musyawirin di belakang tadi. Kemudian apa indikatornya sehingga sholat Jumat ini adatnya, jumlah atau bilangannya mempunyai narasi perbedaan, walaupun itu semuanya dibolehkan. Yang 40 apa indikatornya, yang 12 3 pun apa indikatornya. Saya sedikit juga ingin menyampaikan beberapa narasi. Ini memang dikutip dalam kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Kita bisa lihat laisa fil adadil ladzi tan'aqidu bihil jum'atu tahdidun syar'iyyun sarihun. Artinya tiada batasan syar'i yang eksplisit perihal jumlah minimal yang menjadi syarat sah Jumat. Walihadza kanatil mas'alatu majalan lil ijtihadi. Nah, oleh karena itu masalah ini membuka ruang bagi ijtihad. Nah, kemudian dikatakan bahwa fa inda Abi Hanifah bi salasatin ma'al imami wa indal imami Malik wa huwal qadim inda Syafi'i tan'aqidu bisna asyara rajulan wa inda Syafi'i fil jadidi wa Ahmad tan'aqidu bi arba'ina rajulan. Maknanya bahwa bagi Imam Hanafi 3 orang termasuk imam dianggap cukup. Bagi Imam Malik dan juga qaulul qadimnya Imam Syafi'i ibadah Jumat memadai dengan 12 orang. Bagi qaul qadim Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibadah Jumat memadai dengan 40 orang. Ini persoalan ikhtilaf lagi. Nah sekarang saya juga
belum mendapatkan terkait dengan indikator 40, indikator 3, indikator 12. Nah, sebagaimana yang diutarakan tadi Ustaz Adin, bahwa tetap indikator itu diasumsikan sama dengan yang 40 tadi itu. Maka oleh karena itu kami mengatakan bahwa dalam persoalan ini nanti juga kami akan memberikan juga kontribusi masukan pada narasi-narasi terakhir sebelum tim perumus ini memberikan pandangan. Saya kira persoalan ini sangat clearkan dulu dari pertanyaan bagaimana hukum sholat Jumat yang jamaahnya kurang dari 40 dan seperti itu. Saya kira ini dulu pengantar, kami serahkan kepada Gus Anip. Tafadhol Gus. Ini mohon maaf Kiai Zulfa sebentar lagi udah datang. Jadi terpaksa saya ambil alih ya. Terpaksa. Kalau belum mau datang monggo, tapi ini karena sudah mau datang dan sebentar lagi zuhur, yang ini kita selesaikan. Pertama begini. Memang kalau ulama itu biasa saling mengklaim, oh itu enggak ada, itu biasa. Kita enggak usah ikut-ikutan. Makanya kita harus juga, kita ketika berpendapat harus ikut pendapatnya ulama. Makanya dalam bahasa masail harus ada ibaratnya mana. Jadi begini, menurut saya pasti ada nasnya 40 itu. Karena tidak mungkin Imam Syafi'i itu bohong. Kalau DPR bohong wajar. Kalau Imam Syafi'i gimana gitu, Bang. Jadi misalkan di Al-Um, saya ambil di Al-Um dulu ya. Dari Al-Um itu mengatakan begini, falam na'lam khilafan fi alla jum'ata alaihi illa fi dari muqamin walam ahfaz annal jumu'ata tajibu ala aqalli min arba'ina rajulan. Itu. Saya tidak ada satupun riwayat yang saya hafal kecuali menunjukkan bahwa riwayat tersebut mengharuskan 40. Berarti itu ada riwayatnya. Dan saya cek misalkan di Majmu, Imam Nawawi menguatkan itu. Jadi Imam Nawawi mengatakan begini, wa aqrabu ma yuhtajju bihi mahtajj bihil Baihaqi di dalam Sunan Baihaqi berarti ya. Di situ ada hadis dari Ka'ab bin Malik an Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik an Abi qol awwalu man jama'a bina fil Madinah Sa'ad bin Zurarah qabla muqaddamin Nabi bil Madinah fi naqi qultu kam kuntum, waktu itu kalian sholat Jumat berapa? Mereka menjawab qala arba'una rijalan. Ini hadis dan ini hadisnya di Abi Dawud. Ada di Abu Dawud dan hadisnya Hasan Sahih ya. Jadi saya rasa terkait dalilnya Imam Syafi'i clear ya, itu dulu. Nah, sekarang pertanyaannya, Imam Syafi'i punya qaul qadim, punya qaul jadid. Ya. Sekarang pertanyaannya, Imam Syafi'i punya qaul jadid. Boleh enggak pakai qaul qadim, kan begitu yang ditanyakan. Kalau boleh pakai qaul qadim, persyaratannya apa? Nah, ini ada risalah khusus yang ditulis oleh As-Sayyid Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syato. Risalah khusus, hadhihi risalatun tata'allaqu bi jawazil amal bil qaulil qadim lil Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu fi sihhatil jumu'ah bi arba'in ila akhirih. Ini jadi di sini. Jadi beberapa pertanyaannya saya sampaikan. Langsung saja lah ya, langsung saja. Walahu qaulani qadimani aidon ahaduhuma tanaqid bi arba'atin wa tsanihima bi itsna asyara wa yajuzu li ahli qaryatin lam yastakmilu al arba'ina al amal bihima taqlidan lahuma wala inkara alaihim fi dzalik. Itu boleh, silahkan boleh, tetapi beliau ngasih syarat begini, lam yastakmilu arba'in, kalau sebuah desa tidak mencapai 40, begitu loh. Jadi itu yang ditanyakan oleh Abung, oleh di belakang itu, kondisinya seperti apa? Kondisinya lam yastakmilul arba'in. Nah, ketika kondisinya seperti ini, wala ingkaro alaihim fi dzalika, tidak ada yang mengingkari, khususon idza a'aduha zuhran ihtiyaton, apalagi kalau setelah sholat Jumat ngulangi sholat zuhur sebagai bentuk ihtiyat. Nah, jadi kalau terpaksa sebuah desa itu harus kurang dari 40, harus dipastikan apakah memang benar kurang dari 40 atau tidak. Tapi kalau seandainya desa tersebut lebih dari 40 yang Jumatan kurang dari 30, di Fathul Mu'in ada keterangan harus sholat zuhur, tidak boleh sholat Jumat. Lalu kemudian syaratnya bagaimana? Ini nanti kitabnya saya kasih saja lah biar teman-teman, nggak mungkin saya baca semuanya kan.
Wa suratul jawab, na'am yajuzul amal bihi fi dzalika wa qad su'ila al-allamah Jamaluddin Muhammad bin Taqiyuddin al-Habashi anil mas'alah al-madhkurah fa ajaba biqaulihi idza kana ba'dul arba'in ummiyan lam tanaqid bihim al-jumu'ah wala itsma al-qari fi tarkil jumu'ah hina idzin wa idza kana qari'una dunal arba'in faqalladu amman yaqulu bi sihhati iqamatil jum'ah bi arba'atin au itsna asyara masalan bi syurutihi, dengan syarat-syarat yang sama. Jadi silahkan kalau tidak mencapai itu silahkan ikut kaul yang mengatakan 4 atau kaul yang mengatakan 12 tapi dengan syarat-syarat yang sama, begitu. Nah, jadi itu kondisi ini ada di risalah ini. Nah, terkait saya ingin menanggapi sedikit, tidak bermaksud kurang ajar. Saya ingin menanggapi Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan itu kaul ghalat, salah. Ya enggak masalah, itu Imam Nawawi. Tapi maksud saya begini, saya menemukan beberapa redaksi di Majmu' yang ternyata setelah saya cek tidak terlalu sesuai. Mohon maaf. Misalkan begini, menurut Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali itu berpendapat air mustakmal boleh dipakai. Di Majmu' ada. Tapi saya cek di Ihya, Imam Ghazali nggak ngomong gitu. Imam Ghazali hanya mentok ngomong wa awaddu an aku ayyakuna madhhabu Syafi'i ka madhhabi Malik. Saya suka kalau madhab Syafi'i dalam masalah air seperti madhab Malik. Itu artinya dalam pandangan saya Imam Ghazali itu tidak mengatakan seperti madhab pendapat Malik, tapi hanya suka. Suka kan belum betul pilihan. Ya, kenapa dijelaskan di situ? Karena kalau kita menggunakan teori istiqmal itu pintu masuk untuk setan mengalahkan kita. Karena kalau ada air mustakmal, setan gampang mengalahkan kita. Tapi kalau kita tidak punya konsep air mustakmal boleh dipakai, ya ada air kurang dari 20, Allah pakai saja. Kita yakin. Tapi kalau ada konsep seperti Imam Syafi'i, ada air kurang dari 20, aduh, ini mustakmal atau enggak, ini boleh dipakai atau enggak gitu kan. Nah, menurut Imam Al-Ghazali ya begitu. Jadi itu artinya begini, itu artinya ketika Al-Majmu' mengatakan ghalat, itu ya pendapatnya Imam Nawawi, tapi ternyata Abu Bakar Syato dengan jelas mengatakan wala ingkaru alaih. Dengan syarat tadi ya, dengan syarat ahlul qaryahnya memang tidak mencapai 40 atau mencapai 40 tapi ada yang ummi. Nah, seperti tadi, seperti jawaban yang sebelum, ada yang ummi, maka silahkan ikut pendapat yang 4 dan 12 tapi dengan syarat-syarat yang sama. Nah, ini usulan dari kami tim Musoheh, disetujui atau tidak. Kalau disetujui kita Al-Fatihah, kalau enggak ya silakan. Debat sampai malam enggak masalah. Enggak apa-apa, kalau masih belum setuju ya enggak apa-apa. Kalau misalkan disetujui kita Al-Fatihah, berarti boleh 40 dengan catatan. Boleh kurang dari 40 dengan catatan. Kalau kita mau ikut referensi risalah ini dengan catatan, yang pertama orang desanya tidak mencapai 40 atau ada 40 tapi ummi, begitu ya. Silakan kalau ingin ada yang menanggapi sebelum sedikit tanggapan karena ini nanti akan terkait dengan pertanyaan yang berikutnya, ta'adudul jumu'at. Yang jadi masalah misalnya penduduk desanya itu lebih dari 40 tapi jadi kurang dari 40 karena terlalu banyak masjid orang melakukan sholat Jumat. Bagaimana nanti itu? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, tanggapan lagi dari belakang ya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Dewan Perumus dan Musoheh. Cuman kalau yang kaul 4 itu, yang mengatakan 4 atau 3 itu saya belum setuju ya. Soalnya karena berlandaskan dari selain yang di Majmu' tadi, saya tambahkan lagi di sini. Walaupun kontemporer ya, walaupun pakai kitab kontemporer nggak apa-apa lah, kepepet ya. Ini yang di Sarah Yakut itu memang dia mengatakan bahwa yang tambahannya ini hanya mengatakan bahwa kaul yang paling kuat ya setelah 40 itu hanya 12, yang lainnya itu tidak dianggap. Jadi tanggapannya maksudnya dengan memakai bantuan dari Sarah Yakutun Nafis, apakah maksudnya dipertimbangkan kira-kira yang kaul 3 itu apakah 3 atau 4 tadi ya, apakah bisa dilegalkan. Mungkin saya baca ya. Ini ya bahasanya. Wa anal adad arba'una wa akwal ba'dal arba'ina itsna asyar ya. Nanti masalah pakai hadis yang mana itu ada di ta'liqnya itu ya. Jadi saya hanya nukil dari Sarah Yakutun Nafis.
yang mengatakan bahwa yang kuat dari pendapat Imam Syafi'i itu hanya 2, maksudnya 40. Kalau 40 sudah tahu semua ya, dan 12 solusinya. Kalau yang 3 itu belum bisa dijadikan tendensi. Kalau menurut dengan menggabungkan antara kitab Majmu' dan ini tadi, mungkin hanya itu tanggapan saya. Iya, iya. Ya seperti apa tadi? Yang dimaksud Ustaz Adin itu kan ini jamaahnya ada 40 tapi bikin Jumatan sendiri-sendiri dan itu akhirnya tidak mencapai 40. Begitu ya. Ya kalau mau pakai pendapat yang paling enteng ya tentu saja boleh. Yang paling enteng, tapi saya menjaga kehati-hatian. Karena itu kalau mau seperti itu ya harus dengan syarat-syarat yang ditentukan. Jadi itu artinya kalau tasawur yang disampaikan Ustadz Adin berarti nggak boleh. Karena dia sesungguhnya ada 40, sedangkan yang disyaratkan itu ada kurang dari 40 atau ada 40 tapi sebagian ummi begitu ya. Nah cuman begini, kita ini kan Basul Masail itu biar bagaimanapun bukan Darul Ifta. Ya kan, begitu kan. Jadi maksud saya tenang saja seandainya kita bilang nggak sah pun ya terserah silakan kalau masih mau melakukan. Cuman itu artinya harus ada tindak lanjut. Saya yakin orang-orang itu kenapa sholat Jumatnya banyak karena nggak paham. Karena nggak paham. Nah jadi maksud saya karena itu kita ketika Basul Masail itu selalu mengundang KUA. Biar hasil Basul Masail itu dijadikan rekomendasi ke KUA. KUA lah tugasnya, KUA pemerintah ini yang menyadarkan masyarakat gitu. Nah jadi nanti kita memberikan solusi saja. Jadi kita memberikan alternatif misalkan, alternatif bahwa ada qaul di dalam Syafi'i yang membolehkan kurang dari 40 dengan catatan-catatan seperti tadi. Lalu kalau dari mujawib yang di belakang tadi, Abung tadi, apa tadi? Iya, yang 4 itu doif, ya berarti nggak apa-apa ikut 12, begitu kan? Nah cuman kalau ibarat yang di sini risalah ini dengan tegas mengatakan mayyaqulu bi sihhati iqamatul jumu'ah bi arba'atin au itsna asyar. Berarti au itu kan ya dulu alal takhir ya. Boleh dua-duanya. Masalan bi syurutihi wasul jamaah fajum'atuhum shahihah. Dia tegas mengatakan fajum'atuhum shahihah wal hal ma dzakaru idza shallu al-jumu'ah bit taqlidil mazkur tsumma a'adu zuhra kana hasanan, dan lebih baik kalau diulangi salat zuhur. Bal manduban bahkan sunnah mengulangi salat zuhur ala ma yu'khadhu min kalamil qadi wa man tabi'ahu walil imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah qaulani qadimani. Itu tadi seperti yang dijelaskan. Nah, jadi itu begini saja, tawarannya begini. Judul utamanya bolehkah kurang dari 40? Boleh dengan catatan. Boleh dengan catatan pertama kalau memang jumlah desa kurang dari 40 dan sebagainya, nanti kita rinci. Lalu seperti yang tadi saya sampaikan. Lalu kemudian kebolehan 40 itu berapa? Nah, pilihan pertama 12. Begitu ya? Gimana? 12 itu. Enggak mungkin lah orang sedesa cuma 3 itu enggak mungkin juga. Udahlah kita 12 saja karena nggak mungkin orang sedesa kok cuma 4 itu nggak mungkin. Jadi kalau kita pakai kaul yang mengatakan 4 juga ngapain juga, kan nggak mungkin orang desa kok cuma 4. Ini biar semuanya sepakat. Gimana kira-kira Ustaz Adin? Gimana Gus Abung? Kalau 12 sebelum kalau nggak sepakat ya belum ditas ya. Meskipun sesungguhnya kita musoheh kalau kata orang-orang Basul Masail kan musoheh itu setingkat di bawah Tuhan. Jadi bebas mau mentas ya sekarang sana masih protes, bodoh amat Al-Fatihah ya boleh-boleh saja. Ya, jadi gimana, Bung? Ya, Gus Abul mungkin masih ada keberatan ya, mungkin, atau bagaimana? Ya kalau dari saya kan kalau dari nafsul ibarat kan seperti itu. Cuman kan namanya memberikan solusi, apakah ketika diklaim seperti itu nanti apakah kita mempertimbangkan mafsadah sama tasahulnya enggak? Kan nanti ada juga yang mengkritik tentang mafsadah tasahul itu bagaimana. Sedangkan kan zaman sekarang kebanyakan tasahul orang-orang. Iya. Iya itu dijawab misalkan oleh Imam siapa itu?
Al-Mizanul Kubro itu siapa? Al-Mizanul Kubro? Imam Sya'rani, Abul Mawahib, Imam Asy-Sya'rani. Imam Asy-Sya'rani kan punya kitab Al-Mizanul Kubro. Mana kitabnya? Masih di dalam. Dalam Mizanul Kubro itu Imam Sya'rani mengatakan memang dalam kaul ulama itu pasti ada yang takhfif, ada yang tasydid. Dan baik yang takhfif maupun tasydid semuanya nyambung ke Rasulullah, semuanya nyambung ke malaikat Jibril, semuanya nyambung ke Allah, kata Imam Sya'rani. Lalu bagaimana? Kata Imam Sya'rani, yang imannya kuat jangan ngambil yang takhfif, ngambil yang tasydid. Yang imannya lemah jangan dipaksa ngambil yang tasydid. Nah, begitu. Nah, itu pendapatnya Imam Asy-Sya'rani. Jadi kalau menurut saya, kalau musyawirin di sini kuat semua imannya harus 40. Tapi kalau orang-orang yang nggak ngerti apa-apa itu jangan dipaksakan, jangan ya diarahkan sedikit-sedikit, tapi jangan terlalu dipaksakan ngambil yang tasydid itu kalau kata Imam Asy-Sya'rani ya begitu. Jadi sudahlah, sah saja lah ya. Udah mau datang ini kiainya, udah mau datang kiainya ini. Kan masih ada sub selanjutnya, masih ada ta'adul jumu'ah, mustautin dan sebagainya. Ini ya saya kira sudah bisa ke cover semua pendapat-pendapatnya. Jadi bagaimana kalau kita sahkan dengan rumusan yang ada di Risalah Abu Bakar Asy-Syatwa? Apakah sepakat? Sepakat enggak? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, terima kasih untuk bagian pertama sudah disahkan. Terus kami ingin bertanya kepada Musawir, untuk bagian yang kedua ini apakah kita lanjut atau kita lanjut sebentar habis asar, sholat asar, ba'da asar. Berarti kita break ya, kita lanjut sebentar ba'da asar. Kita jeda sebentar bagi panitia untuk mempersilahkan membagikan ala kadarnya. Zaman gedang dan sampai di zaman sapi. Zaman gedang. Dimohon untuk santri siap-siap untuk menyambut Kiai Zulfa.
Cek lo. Cek. Kepada seluruh santri, harap untuk berkumpul di bawah tenda dan di pinggir jalan untuk menyambut Kiai Zulfa Mustafa dari Jakarta. Untuk tim hadroh minta tolong sama selawatnya. Mana genjeringnya? Genjeringnya. Jamil, mana Mil? Wis, belum. Saudara Jamil dan kawan-kawan. Sudah. Siapa ini? Untuk seluruh santri harap berbaris ya. Di sini jangan. Ini maaf, soalnya di sini nanti mobil menik ke sini nanti tabrak. Ngumpulnya di sini kan? Sama ke sana, ke sana. Genjeringnya di sini. Nanti Kiai langsung menuju ke dalam. Cek. Cek 1. Untuk asrama tahfidz putri, untuk segera berkumpul di tempat di bawah terop untuk menyambut datangnya Kiai Zulfa. Khatib Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Makanya suruh mau ngeten-ngeten makan dulu. Sekarang bersuara itu sama sekali sudah error. Kenapa? Bersuara saya sudah. Cek lo. Makanya kalau ada kur pengen tok daripada gatel. Tapi kalau lagi fit ya. Kita aja begitu Pak. Kadang-kadang kalau
Udah jam 8 lewat itu, jam 9 suruh ngaji, ya wis alamat entek kan. Masih gladi bersih. Gladi kotor, karena masih kotor baru. Kalau bersih masih digeladi. Gladi. Kiai Zulfa. Loh. Putri jangan begitu. Madep sini semuanya, Putri. Ini mau masuk arah ke dalam. Mundur ya, mundur. Ini masuk sini, ini kumpulin di sini. Ayo masuk sini. Santri putra masuk, masuk. Mohon jangan di situ, yang di situ masuk. Bali ke apa meneng ke Tuhan dewek jaluk kayaknya Koreknya bingung. terus mungkin telepon tawel nih.
صلوا على النبي محمد. واجتماع ربنا صل على من حل في خير البقاع طلع البدر علينا من ثنيات الشكر علينا ما دعا لله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على النبي محمد صلوا عليه. Pada hadirin nanti habis salat asar akan kita lanjutkan kembali bahsul masail.